Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Prima Baswara dari Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tutorial mengenai pengisian ESPT pasal 21 dan 26 khususnya untuk masa Desember. Baik, jadi kurang lebih yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah mulai dari bagaimana cara instalasi ESPT pasal 21 dan 26, lalu kemudian kita pindah ke Kertas Kerja dan pembuatan database, lalu kemudian dari database kita beralih ke pembuatan referensi untuk bukti potong A1, lalu kemudian kita mengisi bukti potong A1 baik secara manual ataupun secara impor, dan kemudian kita mengisi pajak bulanan untuk masa Desember dan SPT, pelaporan dan juga SSP. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bisa buka untuk browser masing-masing untuk langsung mendownload. Teman-teman bisa membuka lewat browser Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun Microsoft Edge. Lalu ketik di kolom pencarian, kita ketik pajak.go.id. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, apabila sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa melihat pada bagian atas di sini ada kolom unduh. Teman-teman tinggal arahkan kursornya ke sana dan mengklik aplikasi perpajakan. Kita tunggu sebentar dan kita cari di sini untuk ESPT pasal 21 dan 26. Nah, di sini kita klik langsung saja. Nah, untuk teman-teman yang sama sekali belum menginstal, teman-teman bisa mengklik install untuk berkas single installer ESPT dan juga Crystal Report Runtime. Tapi page-nya tidak perlu diinstal juga ya. Jadi khusus yang belum, yang diinstal adalah single installer dan Crystal Report Runtime. Nah, Crystal Report Runtime ini merupakan software nanti apabila kita akan mencetak dokumen misalnya dari bukti potong atau SPT. Nah, fungsinya itu untuk mencetak. Namun, jika teman-teman seandainya sudah menginstal ESPT, teman-teman tinggal langsung mendownload page-nya saja dan ditaruh di mana teman-teman menaruh folder instalasi ESPT-nya. Nanti jika teman-teman sudah menginstal ESPT, biasanya itu nanti kita tinggal membuka di file. Kita buka misalnya dari My Computer dan kita nanti cari di C. Itu jika default instalasi itu dari program file 86 biasanya. Lalu kita cari di JP, kita klik ESPT dan ini dia filenya. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang setelah kita sudah menginstal ESPT, mungkin kita bakal beralih ke bagian database dan pembuatan kertas kerja. Nah, buat teman-teman nanti untuk pembuatan folder untuk kertas kerja, saya sarankan teman-teman untuk menyimpannya di data D. Mengapa demikian? Hal ini antara untuk menjaga antisipasi jika sewaktu-waktu perangkat komputer teman-teman atau laptop teman-teman andai kata terkena virus atau barangkali kehilangan data. Nah, itu biasanya data C ini rentan terkena resiko kehilangan atau misalnya rusak atau korup. Jadi jika teman-teman menaruh data di C ini biasanya sangat rentan untuk hilang ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman untuk menaruh file itu di folder D. Nah, di sini saya sudah menyimpan kertas kerja dengan nama perusahaan. Di sini ada PT Primasco. Langsung saja kita buka. Nah, teman-teman juga sebaiknya jika penamaan nanti untuk file kertas kerja sebaiknya menggunakan penamaan PPH 2126 nama perusahaan dari kertas kerja, misalnya seperti itu ya teman-teman. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan teman-teman nantinya apabila
membuka banyak file sekaligus atau terdapat banyak file sekaligus, jadi tidak akan merepotkan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman formatnya. Nah baik, jika sudah terbuka, di sini kita bisa langsung cek ya, kurang lebih seperti ini gambaran kertas kerja PPH 2126. Nah teman-teman, berikutnya kita bakal langsung beralih ke bagian pembuatan database. Kembali lagi, kita buka folder yang tadi teman-teman sudah install. Kita klik DJP ESPT. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik langsung DB-nya. Kita bisa membuat copy terlebih dahulu di DB kosong. Ini teman-teman bisa memilih salah satu di antara kedua database ini. Dan saya akan memilih yang atas. Dan kita copy saja ke folder yang tadi teman-teman telah buat di data D. Kalau saya, misal teman-teman di C, tidak apa-apa. Mungkin ya. Kita langsung saja PT Prima School, kita pindahkan ke sini. Dan ini juga begitupun kita bisa namakan PPH 2126 database PT Prima School. Nah, bagaimana cara membukanya? Di sini mungkin tampilannya di sini adalah berbentuk ACCDB ya. Jadi mungkin teman-teman masih kebingungan bagaimana cara membukanya. Cara untuk membukanya adalah dengan melalui aplikasi yang terinstall pada DJP ini, yakni aplikasi ESPT. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka. Dan kira-kira seperti ini ya teman-teman, tampilan ESPT itu. Nah, cara kita membukanya adalah dengan memilih folder yang tadi teman-teman buat di folder D misalnya. Ini saya simpan di PT Prima School, kita klik saja foldernya dan seperti ini. Jadi untuk membuka database, kita perlu membuka terlebih dahulu aplikasi ESPT-nya, lalu kita pilih folder di mana kita menyimpan database tadi, dan baru kita klik pilih database-nya. Nah, ini kita langsung masukkan saja passwordnya 123, dan setelahnya kita akan muncul tampilan untuk mengisi NPWP terlebih dahulu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, NPWP yang kita tulis ini merupakan NPWP perusahaan yang akan kita hitung PPH pasal 21 dan 26-nya. Jadi bukan PPH pribadi atau PPH pemotong perusahaan ya. Nah, di sini kita sudah ada format untuk mengisi profilnya ya. Di sini ada NPWP perusahaan PT Prima School. Langsung saja kita copy. Nah, setelahnya nanti kita akan langsung muncul pop-up untuk pengisian profil wajib pajak. Nah, teman-teman bisa langsung mengisinya dengan mengcopy data-data yang ada pada data pemberi kerja ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini merupakan bagian nama, alamat, nomor telepon, dan email ini merupakan bagian dari identitas perusahaan atau wajib pajak badannya. Sementara NPWP penandatangan ataupun NPWP kuasa ini merupakan pemotongnya. Jadi di sini ada NPWP perusahaan sudah kita input, lalu kita copy nama perusahaannya, lalu ada alamatnya, kita copy juga, dan kita input nomor teleponnya dan emailnya. Baik, di sini kita langsung saja masukkan NPWP direktur utamanya. NPWP penandatangan dan ini biasanya NPWP direktur ya. Jadi bukan identitas staffnya, melainkan NPWP direktur. Nah, jika seandainya teman-teman nanti pemotongnya diwakili oleh kuasa, nanti teman-teman bisa langsung saja mengisi kolom ini. Namun dikarenakan dalam kertas kerja kali ini kita tidak terdapat identitas pemotong melalui kuasa, maka bisa kita abaikan saja. Dan jika seandainya kita memotong PPH pasal 2126 untuk bendaharawan pemerintah, ini kita bisa menceklistnya
Dan ini kita bisa memasukkan nama instansi dan NIP-nya. Namun karena di sini kita tidak menghitung untuk bendahara pemerintah, ini bisa kita abaikan saja. Lalu kita klik simpan, dan setelahnya teman-teman bisa langsung untuk memilih SPT. Di sini karena soal SPT ini untuk tahun 2016 dan untuk masa Desember tentunya, maka kita bisa langsung pilih saja tahunnya, ya ini menggunakan tahun 2016 dan masa Desember. Lalu kita klik buat SPT, dan kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, langkah berikutnya mungkin di sini kita akan langsung ke bagian bagaimana cara mengisi bukti potong. Nah, jika seandainya bukti potong ini sebenarnya bisa melalui dua cara ya. Bukti potong melalui manual maupun bukti potong melalui CSV impor. Tapi yang pertama kali mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana untuk mengisi bukti potong A1 secara manual. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa mengklik isi SPT dan daftar bukti potong, lalu klik A1. Dan di sini teman-teman bisa klik baru. Namun di sini saya menyarankan jika teman-teman ingin mengisi manual, teman-teman perlu terlebih dahulu mengisi referensi ya. Namun di sini karena kita belum mengisi referensi, maka kita perlu membuatnya terlebih dahulu, yakni melalui tabel referensi, bukti potong, dan pegawai A1. Ini jika teman-teman ingin mengisi secara manual, teman-teman bisa menginputnya langsung dengan mengklik baru dan memasukkan identitas yang terdapat pada kertas kerja. Seperti misalnya saya contohkan Adi Pradana, PWP berikut, dan NIK karena tidak ada, maka saya kosongkan saja. Alamatnya kita tulis Jakarta, jenis kelamin laki-laki, status tanggungan adalah K1, jabatan adalah staff. Teman-teman bisa langsung klik simpan jika sudah. Nanti jika seandainya teman-teman sudah menyimpan, ini di bagian daftar bukti potong, teman-teman akan langsung terdapat misalnya ketika mengklik referensi, ini akan langsung otomatis terinput datanya. Kita pilih saja, ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi dia langsung terotomatisasi. Nah, tapi di sini saya juga akan menampilkan bagaimana cara mengisi tabel referensi ini secara CSV agar mempersingkat waktu. Sebab katakanlah jika seandainya perusahaan yang akan kalian hitung ini memiliki jumlah wajib pajak yang sekian banyaknya, pegawai tersebut sekian banyaknya mungkin ratusan atau bahkan ribuan, itu tidak mungkin kita menginputnya satu persatu. Karena itu kita perlu membuatnya dengan CSV. Caranya adalah dengan mengklik CSV, lalu kita klik import, lalu kita klik referensi dan pegawai A1. Namun, dikarenakan kita di sini belum sama sekali membuat file CSV, maka kita perlu membuatnya terlebih dahulu. Nah, terkait cara pembuatannya, teman-teman bisa kembali ke membuka folder yang tadi di sini di ESPT. Namun bedanya kali ini kita mengklik bagian folder dokumentasi dan kita klik CSV format dan kita klik contoh CSV-nya. Nah, di sini kita bisa mencari yang akan kita buat di antara banyaknya file ini adalah referensi pegawai A1. Nah, untuk Desember sendiri sebenarnya kita membutuhkan 3 jenis file ya teman-teman, 3 ataupun 2 jenis file. Namun jika teman-teman membutuhkan referensi, yang perlu kita copy paste terlebih dahulu adalah referensi pegawai A1. Namun jika seandainya yang dihitung adalah untuk wajib pajak tadi, untuk pendahuluan pemerintah memotongnya, maka kita menggunakan referensi pegawai A2. Namun di sini yang akan kita butuhkan adalah referensi pegawai A1. Dan seandainya teman-teman nanti akan membuat bukti potong, caranya juga sama.
Namun yang paling kita perlu buka adalah yang bukti potong A1, dan untuk masa bulanan yang akan kita buat adalah yang bulanan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini kita sesuaikan CSV ini sesuai dengan data yang akan kita input nantinya. Jadi yang pertama-tama mungkin kita bisa membuka referensi pegawai A1 terlebih dahulu. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Ada NPWP, lalu ada NIK, nama, alamat, jenis, kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, WP, dan kode negara. Nah, tapi yang pertama-tama teman-teman harus menyimpan terlebih dahulu, karena folder yang kita buka ini formatnya dalam bentuk CSV, ya. Ini sebaiknya kita ubah terlebih dahulu ke dalam format Excel, agar jika nanti ketika terjadi kesalahan itu bisa kita ubah kembali datanya. Dan ini kita bisa simpan di dalam folder yang sudah kita namai untuk perusahaan. Di sini kita ganti formatnya menjadi Excel Workbook, dan kita ganti di sini menjadi bukti referensi Bukpot BP A1 untuk PT Primasco. Lalu di sini untuk bagian NPWP, nama dan sebagainya ini kita isi dengan melihat kembali ke kertas kerja yang ada pada perusahaan sebelumnya. Nah, di sini sudah terdapat identitasnya. Kita tinggal mengkopinya saja sebenarnya. Namun di sini saya akan menunjukkan sedikit cara dibanding menggunakan copy paste. Kita bisa menggunakan cara lain, ya, ini dengan menggunakan metode VLOOKUP. Nah, teman-teman, satu hal yang perlu diingat juga, ketika kita mem-paste ke dalam data CSV atau yang akan kita masukkan ke dalam CSV ini, yang kita paste adalah dalam bentuk format value, agar tidak terjadi kesalahan ketika mengimpor. Sebab seringkali yang kita copy ini adalah dalam berbentuk rumus ya teman-teman. Jadi untuk menghindari kegagalan impor, kita harus mem-paste data-data tersebut dalam bentuk value atau angkanya saja. Jadi ini kita bisa langsung masukkan metode VLOOKUP. Sebenarnya bisa juga teman-teman mengkopinya. Namun jika seandainya data ini teracak, dalam hal artian Agung Budiono dan semacam ini teracak, karena kita perlu mengurutkannya satu persatu dan karena satu lain hal, maka sebaiknya kita menggunakan metode rumus VLOOKUP. Caranya adalah dengan VLOOKUP, lalu kita pilih datanya, ya ini dalam hal ini nama, C2, lalu kita pilih tabelnya di sini, dan kita pilih datanya. Karena di sini adalah NPWP, maka di sini NPWP terletak pada kolom kedua. Ini kita masukkan 2 dan 0. Begitupun NIK kita bisa masukkan karena di sini NIK-nya tidak terdapat data NIK. Ini sebenarnya bisa kita tulis 0 saja. Namun untuk data NPWP dan NIK ini kita tidak bisa serta-merta mengisinya dengan 0 seperti ini ya. Karena ketika kita mengisi NPWP dan NIK dalam format CSV, itu kita harus mengisinya sesuai dengan digit yang ada. Misalnya NPWP ini kan berjumlah 15 digit. Jadi ini ketika kita mengisinya dengan 0 saja, ini pasti akan terjadi gagal impor. Begitupun dengan NIK. Karena digitnya tidak sesuai, nanti akan terjadi gagal impor. Jadi langkah selanjutnya adalah kita bisa break terlebih dahulu data-data ini, dan berikutnya kita bisa menggunakan format custom ya teman-teman untuk NPWP dan NIK custom, dan kita ganti 0 sebanyak 15 digit. Untuk NPWP kita ganti dengan 15 digit, dan untuk NIK kita ganti dengan 16 digit. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk NPWP ini juga harus dihilangkan titik dan komanya.
Namun karena tidak mungkin kita edit satu persatu, maka ada cara yang lebih cepat, ya, ini dengan menggunakan metode replace. Tapi sebelum itu, kita harus mematikan terlebih dahulu rumusnya, ya. Kita matikan terlebih dahulu dan kita ganti dengan replace. Kita ganti strip dengan kosong, ya, dan selesai. Begitupun untuk alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Ini bisa kita gunakan metode VLOOKUP juga dengan memilih datanya kembali, yakni C2. Kita pilih tabelnya. Ini alamat terdapat pada kolom ke-6. Ini bisa juga kita tarik ke kanan, ya teman-teman, sampai nama jabatan. Karena jenis kelamin di sini adalah untuk kolom ketiga, kita ganti 6-nya dengan 3. Dan untuk Jakarta kita ganti dengan untuk 6. Status PTKP adalah pada kolom 4. Jumlah tanggungan pada kolom 5. Dan nama jabatan pada kolom 7. Nah, setelahnya ini bisa kita langsung drag ke bawah, ya. Jadi dengan secara otomatis akan terisi langsung. Dan jangan lupa untuk kita matikan rumusnya dengan menggunakan paste value. Namun sebagai catatan di sini untuk jenis kelamin ini kita perlu ganti terlebih dahulu formatnya dengan menggunakan huruf saja, satu huruf. Untuk laki-laki kita ganti dengan simbol M atau male, dan perempuan kita ganti dengan simbol F atau female. Langsung saja kita ganti laki-laki menjadi M, kita ganti semua. Dan untuk perempuan kita ganti dengan female. Baik, sudah. Nah, untuk WP luar negeri ini sebenarnya opsional, ya, karena di sini wajib pajak yang kita kerjakan tidak ada yang merupakan wajib pajak luar negeri, maka kita bisa mengisinya dengan N atau no. G ini merupakan yes, dan ya, jika seandainya memang ada wajib pajak luar negeri, kita juga perlu mengisi bagian kode negaranya, karena kita tidak tahu dia dari negara asal yang mana. Nah, teman-teman juga untuk nanti jika kebingungan dari mana memperoleh kode negaranya, teman-teman bisa kembali membuka ESPT. Di bagian preferensi, di sini ada bagian kode, teman-teman bisa buka sendiri, dan di sini ada kode negara. Nah, ini merupakan kode-kode yang nanti akan kita masukkan jika seandainya akan mengisi bagian CSV kode negara, ya, kurang lebih seperti ini. Namun karena sekali lagi di sini tidak ada, maksudnya tidak ada yang merupakan wajib pajak luar negeri, maka untuk kode negara ini bisa kita kosongkan dan semuanya bisa kita isi dengan M. Namun teman-teman, di sini yang perlu dicatat, untuk pengisian referensi sebenarnya kita harus mengisinya dengan NPWP-nya harus ada, ya, maksudnya. Katakanlah kita mengisinya dengan 0, ya. Di sini otomatis nanti pasti data yang terisi adalah salah. Misalkan saya contohkan seperti ini. Nah, pasti opsinya seperti ini, sehingga nanti besar kemungkinan ketika saya mengimpor Eko dan Dendi Ismet, ini kemungkinan akan terjadi gagal impor. Jadi untuk memudahkan saja, ini kita hapus saja karena nanti kita akan langsung beralih dengan pengisian bukti potong. Jadi ini bisa kita kosongkan. Karena nanti ketika NPWP dan NPWP di sini Eko dan Dendi Ismet ini sama,
nanti sistemnya akan mendeteksi bahwa Dendi Ismet dan Eko Budi Prastyo ini merupakan wajib pajak yang sama. Sehingga untuk menghindari kemungkinan gagal impor, saya akan mengosongkan, tidak akan membuat daftar referensi untuk Eko Prasetyo terlebih dahulu. Dan kurang lebih di sini kita langsung saja kita simpan bukti potongnya. Jika sudah, kita pastikan sekali lagi agar tidak ada rumus yang terisi yang masih ada. Baik, jika sudah, teman-teman save kembali dan kita ganti formatnya menjadi CSV. Jika tadi kita simpan dengan menggunakan Excel workbook, maka selanjutnya kita bisa menyimpannya dengan format CSV. Dan sebagai catatan pula teman-teman, ketika seandainya teman-teman ingin mengimpor, teman-teman perlu terlebih dahulu menutup file yang tadi teman-teman CSV simpan ini ya. Sebab apabila nanti teman-teman ingin mengimpor file tersebut, namun file tersebut masih dibuka, pasti tidak akan bisa dibuka. Contohnya seperti ini, akan muncul pop-up error ya. Jadi untuk menghindarinya, kita bisa menutup terlebih dahulu file tersebut dan baru kita buka filenya kembali. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman formatnya. Jika sudah, langsung saja kita impor. Dan ya, impor berhasil. Nah, referensi ini akan bisa kita lihat kembali di bukti potong pegawai A1 dan di sini referensinya. Dan jika seandainya masih terdapat data yang salah, teman-teman bisa mengubahnya secara manual ya teman-teman. Kurang lebih misalnya kita ganti Depok. Ya teman-teman. Nah, nanti di sini otomatis kita ubah kembali. Maaf, salah yang tadi kita cek kembali. Nah, ini bisa kita lihat datanya telah berubah ya teman-teman. Namun di sini kita akan samakan kembali dengan kertas kerja. Nah, data-data referensi ini berikutnya akan terinput kembali ketika kita ingin membuat bukti potong A1 secara manual. Nah, ketika kita ingin input secara manual, ini kita tinggal mengklik referensi saja. Jadi meskipun kita bisa menulisnya, namun saya sebaiknya menyarankan untuk menggunakan referensi agar menghindari kesalahan. Dan ini bisa kita pilih dan datanya akan terotomatisasi terisi semua ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika teman-teman seandainya sudah mengisi identitas melalui referensi ini, berikutnya yang perlu kita lihat adalah masa kerjanya ya teman-teman. Di sini kita akan kembali buka kertas kerja untuk data gaji setahunnya, dan dari sinilah kita baru bisa menghitung untuk bukti potong A1-nya secara manual terlebih dahulu. Jadi untuk identitas data-data ini bisa kita samakan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu merupakan Dita Sulianti. Jadi yang kita buat di sini, kita klik terlebih dahulu Dita Sulianti. Lalu kita pilih. Nah, di sini kita perlu lihat kembali masa kerjanya, karena Dita Sulianti ini merupakan pegawai yang berhenti bekerja pada bulan Maret, maka masa kerja di sini juga harus kita ganti dengan bulan Maret. Jadi teman-teman, untuk pengisian nomor bukti potong ini harus kita urutkan terlebih dahulu sesuai dengan wajib pajak yang pertama kali keluar di tahun pajak tersebut. Dan dalam hal ini, di antara data-data yang ada, yang pertama kali keluar terlebih dahulu adalah Dita Sulianti, maka kita bisa mengisinya dengan data Dita Sulianti ya. Dan kita ganti di sini, masa kerjanya adalah bulan 3. Dan satu hal yang perlu dicatat pula teman-teman, di sini saya tidak menyarankan menggantinya dengan menggunakan keyboard ya teman-teman, maksudnya dengan mengetik, melainkan teman-teman harus mengkliknya agar keluar pop-up seperti ini. Jadi ini merupakan keterangan mengapa status pegawai tersebut tidak bekerja selama setahun penuh. Dan di sini kita bisa lihat di sini keterangan Dita Sulianti adalah merupakan pegawai yang baru mulai bekerja. Dan kita pilih saja.
Dan di sini untuk nomor bukti potong, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, di sini nomor bukti potong yang kita isi adalah 0001 karena Rita Sulianti adalah wajib pajak yang pertama kali keluar di tahun 2016. Dan di sini 03 di sini mewakili jumlah bulan, dan 16 ini mewakili tahun 2016 ya teman-teman. Baik, jika sudah, di sini adalah tanggal bukti potong tersebut. Tanggal bukti potong tersebut dibuat adalah tanggal terakhir masa kerja wajib pajak tersebut bekerja ya. Jadi ketika dia berhenti kerja di bulan 3, maka tanggalnya adalah tanggal terakhir di bulan 3. Maka di sini kita isi 31, bulan 3, dan 2016. Lalu kita pindah ke bagian rincian penghasilan. Rincian penghasilan ini sudah terdapat dalam kertas kerja saya. Jadi di sini kita tinggal memindahkannya saja jika ingin mengisinya secara manual. Ini kita klik 21.100.01 untuk pegawai tetap, dan 02 jika ingin menghitung penerima pensiun. Jadi kita klik 21.100.01 terlebih dahulu, dan di sini ada gaji pensiun, gaji atau pensiun, atau THT ataupun JHT. Jadi di sini kita akan menghitung dengan gaji terlebih dahulu, karena di sini adalah pegawai, maka di sini ada pegawai dengan gaji pokok 9.250.000. Langsung saja kita copy. Lalu tunjangan PPh, karena di sini sepertinya tidak ada tunjangan PPh, maka bisa kita abaikan. Lalu ada sepertinya ada kesalahan input. Lalu ada tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya ini di sini ada macam-macam ya. Ada MC allowance, low grade allowance, new off, dan fungsional, dan lain sebagainya ya. Ini kita bisa lihat yang perlu kita isi adalah bagian ini ya teman-teman. Ya, ini pada bagian total allowance. Jadi sudah kita jumlah, dan ini bisa kita langsung masukkan saja datanya. Lalu honorarium, karena di sini tidak ada honorarium maka bisa kita abaikan. Lalu ada premi asuransi atau BPJS, di sini kita cari. Di sini karena kosong maka bisa kita kosongkan juga, dan di sini karena tidak ada natura untuk rincian ke-6 maka bisa kita abaikan juga. Lalu kita cari 7 merupakan dantim, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR. Dan di sini kita cari terlebih dahulu, dan nah ini ada di kolom S. Dan namun di sini THR-nya juga serupa kosong, maka di sini bisa kita abaikan saja. Nah, untuk rincian ke-8 merupakan jumlah penghasilan bruto. Ini merupakan kumulasi dari gaji, tunjangan, lembur, honorarium, premi, dan penghasilan-penghasilan lainnya yang akan ditotal sehingga diperolehlah penghasilan brutonya. Dan dalam hal ini penghasilan bruto untuk Dita adalah sebesar 22.834.000. Nah, lalu untuk pengurangan penghasilan bruto di kolom di angka ke-9 ini ada biaya jabatan dengan mengajukan 5% dan dikali dengan masa kerjanya. Masa kerja akhir dikurangi masa kerja awal, dan ditambah 1 diperolehlah jumlah seperti ini, 1.100.000 ya. Baik, kita lihat biaya jabatannya. Lalu ada di sini ada iuran pensiun atau iuran THT. Kita bisa cek kembali ya teman-teman. Di sini ada di sini juga 0 ya teman-teman untuk iuran JHT-nya, maka bisa kita kosongkan juga. Dan di sini ada jumlah pengurangan. Jumlah pengurangan ini merupakan kumulasi juga dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun, dan di sini sudah terotomatisasi ya, dan hasilnya ada di perhitungan B2. Nah, di sini jumlah penghasilan neto adalah hasil pengurangan dari jumlah penghasilan bruto ini
dikurangi jumlah pengurangan dari total pengurangan total hasil biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun ya. Itu dikurang, atau dari jumlah penghasilan 8 dikurangi jumlah penghasilan 11. Nah, itu dikurang dan diperoleh hasil seperti ini. Lalu untuk jumlah penghasilan neto ini merupakan penghasilan yang disetahunkan. Namun dalam hal ini, karena wajib pajak ini merupakan pegawai yang baru pindah kerja, pegawai baru, maka di sini kita bisa lihat penghasilan 12 dan 14 ini merupakan penghasilan yang sama karena tidak disetahunkan. Jadi sehingga diperolehlah kemudian hasil yang sama dan dikurangi PTKP sebesar 54 juta. Dan karena penghasilannya ini di bawah PTKP, maka PKP-nya pun 0 dan perhitungan atas PPh pasal 21-nya juga 0. Namun teman-teman, jika seandainya wajib pajak ini merupakan contohnya, kita ganti misalnya ekspatriat, atau misalnya berhenti karena alasan-alasan lainnya, ini bisa kita klik ya. Ini perlakuannya adalah dengan disetahunkan. Caranya adalah dengan 21 juta ini dikalikan dengan 12 dan dibagi dengan masa kerjanya, yaitu dibagi dengan 3. Dan setelahnya baru dikurangi PTKP, lalu dihitung PPh 21-nya dengan tarif pasal 17 dan diperolehlah hasil seperti ini ya. Dan ini kembali, setelahnya kita balikan kembali dengan dikalikan dengan 3 dan dibagi 12 dan diperolehlah hasil PPh-nya. Namun karena dalam hal ini, dalam konteks kasus soal ini adalah pegawai tersebut masih merupakan pegawai yang baru mulai bekerja, maka ini bisa kita abaikan juga, jadi tidak perlu disetahunkan dan diperolehlah PPh terutangnya adalah 0 ya. Ini selanjutnya kita bisa cek untuk identitas pemotong, bisa kita pastikan terlebih dahulu. Nah, ini kita ganti namanya dengan nama identitas direktur utamanya ya. Kita ganti jadi Arya Prima Baswara. Lalu setelah sudah sama, kita review kembali, dan jika sudah yakin, teman-teman bisa mengklik simpan ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melihat daftar bukti potong A1-nya di sini ya. Nah, kita bisa klik ya. Di sini ada 22 juta dan total PPh-nya adalah 0 ya. Sudah terisi. Nah, kurang lebih seperti itu kalau dengan menggunakan cara manual. Di sini saya salah menginput ya teman-teman. Untuk nama yang digunakan dalam identitas di sini adalah nama dari direktur ya. Simpan saja. Dan di sini setelahnya saya akan menunjukkan cara pengisian bukti potong secara impor atau CSV. Caranya sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa membuka kembali foldernya. Namun yang kali ini kita buka adalah untuk bukti potong yang A1-nya. Langsung saja kita klik. Dan ya, di sini cukup banyak ya teman-teman. Bisa lihat ada sekitar 20 penjumlahan, sama seperti yang sebelumnya. Caranya teman-teman untuk memastikan jumlah itu lewat yang tadi. Misalnya teman-teman ini membuat A1 baru, dan jika seandainya lupa urutannya, teman-teman tinggal memastikannya dengan melihat pemerinciannya ya. Jadi di sini yang pertama-tama perlu kita lakukan sama seperti sebelumnya, kita save dulu ke dalam folder perusahaan yang tadi, di mana kita menyimpan kertas kerja. Kita ganti menjadi Excel workbook dan kita ganti namanya. Ini kita formatnya salah ya, sebenarnya perusahaan terlebih dahulu ya teman-teman, baru kita ganti namanya. Kita ganti menjadi bukti potong A1. Kita ganti dulu terlebih dahulu teman-teman.
jika sudah, ini sama seperti sebelumnya teman-teman, kita tinggal memasukkan rumus-rumus VLOOKUP dan semacamnya untuk bagian identitas di sini. Langsung saja tanpa berlama-lama kita copy paste kembali. Nah, untuk bukti potong di sini seperti yang saya sebelumnya bilang, di sini kita harus mengurutkannya terlebih dahulu sesuai dengan wajib pajak yang pertama kali keluar. Dan di sini sudah saya urutkan dan tinggal kita copy saja. Kita pindahkan ke paste value dan kita di sini masukkan masa kerjanya. Dan di sini 2016 bukan 0, kita tarik ke bawah. Dipotong di sini sebenarnya kita ganti ya 12-16. Pengecualian untuk yang keluar selain di bulan Desember, maka kita samakan bukti potongnya sesuai bulan dia terakhir kali bekerja. Ini 03, di sini juga ada 08 dan 010. Kita ganti saja 10. Dan masa perolehan di sini kita bisa copy ataupun menggunakan VLOOKUP ya teman-teman. Namun di sini saya akan mencontohkan dengan VLOOKUP saja ya teman-teman. Kita pilih datanya kembali, lalu kita pilih tabelnya. Ini saja. Lalu di sini teman-teman, saya salah memilih tabel di sini. Nah, di sini kita ganti karena ini kapan ia mulai bekerja, maka kita masukkan pada huruf ke-9, pada kolom ke-9 dan kita ganti titik koma 0. Saya salah input. Kita ulang kembali. Datanya kita pilih ulang 0,9 dan 0,0. Dan di sini kita tinggal tarik saja sebenarnya. WP Nika ini 10. NPWP ini ada di 2 kalau tidak salah. Oh ya, untuk NIK itu tidak ada ya teman-teman. Ini 0. Dan jenis kelamin ini ada di bagian 4 di kolom keempat. Ini bisa kita copy paste lagi, kita ganti jadi 4. Ini status PTKP ada di juga, kita tarik. PTKP ada di kolom kelima. Jumlah tanggungan ada di kolom 6. Dan nama jabatan ada untuk nama jabatan sepertinya kita pindah ke master data terlebih dahulu. Maka kita ganti rumus VLOOKUP-nya tabel yang sebelumnya dan kita ganti di sini ini 7 karena ini pada kolom ke-7. Data jabatan pada kolom ke-7, maka kita pilih kolom ke-7. Dan setelahnya teman-teman bisa langsung saja menarik ke bawah akun NPWP, akun masa kerja, masa perolehan, dan NIK. Oh iya, NIK di sini karena tidak ada, maka kita kosongkan saja. Baik, jika sudah seperti ini, teman-teman, khusus untuk NPWP dan jenis kelamin jangan lupa, dan juga NIK untuk dirubah formatnya terlebih dahulu ya. Untuk NPWP kembali kita ganti dengan menggunakan custom sebanyak 15 digit. Dan untuk menghilangkan titik koma, menghilangkan strip dan titik, ini kita ganti
Ya, teman-teman, jika terjadi seperti itu, maka teman-teman perlu mematikan rumusnya terlebih dahulu ya. Maka di sini kita matikan dan kita pilih lagi. Di sini kita matikan saja semuanya terlebih dahulu. Dan untuk NPWP kita ganti stripnya itu dengan replace dengan kosong saja dan otomatis data terubah. Lalu NIK kita bisa ganti custom sebanyak 16 digit. Tarik ke bawah, dan di sini kita bisa mengubah jenis kelamin menjadi formatnya seperti sebelumnya, laki-laki dengan huruf M dan perempuan dengan huruf F. Baik, jika sudah, langsung saja ke stop sudah, dan WP luar negeri kita ini semua, kode negara kita kosongkan, dan kode pajak ini kita bisa copy langsung. Nah, untuk jumlah 1 ini seperti sebelumnya, kita diperoleh dari gaji, maka kita bisa menggunakan lookup. Kita pilih I2, lalu kita pilih datanya di sini, karena di sini basic salary itu diperoleh dari sepertinya saya salah input ya teman-teman. Basic salary merupakan pada kolom 12, maka saya ganti hurufnya 8 menjadi 12. Lalu jumlah 2 seperti yang saya sebutkan sebelumnya di sini karena tidak ada, maka bisa kita abaikan. Lalu jumlah 3 merupakan tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya, maka kita masukkan di total tunjangannya. Total tunjangan di sini ada pada huruf R atau huruf ke-18, pada kolom ke-18, maka kita ganti di sini 12 menjadi 18. Lalu 4 merupakan honorarium, di sini juga tidak ada. Berikutnya ada premi asuransi. Premi asuransi merupakan BPJS di sini, yaitu di huruf kedua-dua. Kita copy lagi lookupnya dan kita ganti 18-nya menjadi 22. Dan di sini 6 natura juga tidak ada. 7 lalu ada THR. THR di sini merupakan pada huruf S, yaitu 19. Maka di sini kita ganti, kita copy lagi, kita ganti menjadi 19. Di sini lalu ada jumlah 8. Jumlah 8 merupakan kumulasi jumlah penghasilan bruto. Maka kita bisa langsung saja sum data berikut. Lalu jumlah 9 adalah diperoleh dari biaya jabatan. Nah, untuk biaya jabatan sebenarnya rumusnya cukup tricky ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan lebih teliti. Di sini kita menggunakan rumus if ya teman-teman, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah 8 ini dikalikan dengan 5%, dan seandainya hasilnya itu lebih dari 500.000, maka kita mengalihkan 500.000 itu dengan masa berakhirnya kerja dikurangi dengan masa awal bekerja dan ditambah 1. Tapi jika seandainya nanti hasilnya itu tidak melebihi 500.000, maka jumlah 8 ini tinggal kita kalikan dengan 5%. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika Y2 dikalikan 5%, lebih dari sama dengan dalam kurung 500.000, lalu kita kalikan dengan di sini adalah F2 dikurangi E2 ditambah 1. Dan jika benar, maka 500.000
dikalikan dengan yang tadi F2 dikurangi E2 ditambah 1. Dan jika salah maka kita tinggal mengalihkan Y2 dikalikan dengan 5%. Dan kita tutup kurung. Sepertinya di sini ada kesalahan ya teman-teman. Jika Y2 dikalikan 5% lebih dari 500.000 dikali F2 E2 ditambah 1 seperti itu ya teman-teman. Jadi memang sedikit mengecoh rumusnya. Baiklah, berikutnya kita pindah ke kolom atau jumlah 10. Di sini ada merupakan iuran pensiun, maka kita kembali menggunakan metode VLOOKUP. Di sini kita copy saja rumus sebelumnya. Ini ada 10 kalau tidak salah tadi di 21 ya, 20 21 ya, benar. Kita ganti rumusnya menjadi 21. Lalu ada jumlah 11 merupakan jumlah pengurangan, di mana kita menambahkan jumlah 9 dan jumlah 10. Maka tinggal kita ganti saja sum ini ditambah dengan ini. Dan jumlah 12 merupakan pengurangan jumlah 8 dikurangi jumlah 11, di mana jumlah penghasilan neto yakni jumlah 8 dikurangi dengan jumlah 11. Lalu jumlah 13 karena penghasilan dari neto masa sebelumnya, maka ini juga bisa kita abaikan karena tidak ada. Dan jumlah 14 merupakan jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21 disetahunkan. Nah, di sini caranya adalah dengan jumlah 12 dikurangi dengan jumlah 13 ya teman-teman. Maksudnya ditambah, saya salah menyebutkan, dengan jumlah 12 ditambah dengan jumlah 13. Dan karena di sini tidak ada, masih bisa kita abaikan juga. Lalu di jumlah 15 merupakan PT-nya. Baik teman-teman, di sini untuk jumlah 15 kita bisa kembali menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kita pilih datanya di sini karena ada di status tanggungan. Lalu kita perlu matikan dulu terlebih dahulu dolarnya agar tidak terkunci datanya. Lalu kita pilih rentang datanya dari PTKP di sini dan kita pilih data kedua. Dan di sini untuk jumlah 16 ini diperoleh dari PKP ya teman-teman, yakni dengan cara menggunakan rumus if kembali, yakni jika seandainya AE ini dikurangi dengan AF, hasilnya lebih kurang dari sama dengan 0, maka perlu kita bulatkan, kita tutup kurung terlebih dahulu. Maka perlu kita buatkan dari sama dengan 0, maka perlu kita bulatkan ya. Jadi AE2 jika dikurangi dengan AF2 jika hasil kurang dari 0, maka perlu kita bulatkan menjadi 0 karena tidak mungkin untuk menghitung pajak yang negatif, maka kita nolkan. Dan jika seandainya AE kurang AF ini, AE2 dikurangi AF2 ini lebih dari sama dengan 0, maka kita bulatkan 3 digit di belakang koma, 3 digit dari belakang ya teman-teman, atau kita ganti rumusnya bukan AE2 melainkan round down ya. Kita round down saja, AE2 dikurangi AF2 dengan minus 3 digit. Nah, di sini diperolehlah jumlah penghasilan 16 seperti ini. Nah, untuk jumlah 17 juga sebenarnya sedikit cukup sulit karena kita harus menggunakan rumus if yang sangat banyak. Maka di sini kita
asumsikan ada dua perhitungan, yakni dengan ada NPWP dan tidak ada NPWP. Sebenarnya bisa saja saya menggunakan keduanya dalam satu kolom, namun untuk memudahkan saya akan mengklasifikasikan menjadi dua. Dan tidak ada NPWP ini merupakan denda atau 120% dikalikan dengan ada NPWP. Namun di sini karena tidak ada, masih belum saya input, maka hasil ada 0. Jadi rumus di sini ada NPWP adalah if jika seandainya AG2 ini kurang dari sama dengan 50 juta, 56, maka AG2 ini langsung saja kita kalikan dengan 5% ya teman-teman. Dan jika seandainya AG2 ini lebih dari 50 juta dan AG2 kurang dari sama dengan 50 juta, kurang dari sama dengan 250 juta, kita tutup kurung terlebih dahulu, lalu maka AG2 ini kita kurangi dengan 50 juta terlebih dahulu dan kita kalikan dengan 15% ditambah dengan hasil pengkalian tadi 5 juta dikalikan dengan 5%. Dan di sini kita buka lagi rumus if kembali. Jika seandainya AG2 kurang dari sama dengan 500 juta, kurang dari sama dengan 500 juta, dan AG2 ini lebih dari AG2 lebih dari 250 juta dan AG2 kurang dari sama dengan 500 juta, maka AG2 dikalikan dengan 25%, AG2 dikurangi dengan terlebih dahulu 250 juta terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan 25% dan ditambah dengan kumulasi tadi 5% dikalikan dengan 50 juta dan 200 juta dikalikan dengan 15%, yaitu diperoleh hasilnya 32.500.000. Lalu kita kalikan jika seandainya rumus ini salah, maka kita asumsikan AG2 ini dikurangi dengan 500 juta dan dikalikan dengan 30% ditambah dengan hasilnya yang tadi, yaitu 25% kalikan 250 juta dan diperolehlah hasil 95 juta ini. Dan ini merupakan hasil kumulatifnya ya teman-teman, maka diperolehlah seperti ini. Dan di sini bisa kita lihat karena di sini tidak ada, maka ya tentu saja hasilnya adalah 0. Dan jumlah 18 ini diperoleh dari masa sebelumnya, ini juga bisa kita abaikan. Dan 19 merupakan pengurangan dari jumlah 17 dikurangi dengan jumlah 18, dan jumlah 20 adalah PP yang dilunasi atau sambungan dari jumlah 19. Nah, status pindahan di sini kita bisa kembali gunakan VLOOKUP
VLOOKUP yang kita tadi di sini kita copy lagi status pindahan. VLOOKUP di sini status pindahan itu diperoleh pada keterangan. Keterangan ya ini di K atau 11. NPWP di sini kita bisa memindahkan NPWP direktur dan nama kita pindahkan juga. Nah, tapi ini sebelumnya saya akan menarik terlebih dahulu. Ada NPWP-nya. Kita tarik ke bawah. Jika sudah, ini kita bisa langsung saja yang ada rumusnya terlebih dahulu kita ke bawahkan. Kita semuanya bisa kita drag langsung, kita tarik ke bawah. Nah, tapi sebelumnya kita perlu cek terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini pasti ada kesalahan. Nah, seperti ini. Kita kembali klik, double klik, ini juga double klik, dan ini juga double klik, ini juga double klik. Nah, untuk yang tidak ada ini, status pindahan ini kita bisa abaikan saja. Kita nilai. Dan NPWP kita pastikan kembali. Nah, jika seperti ini juga kita kembali klik seperti tadi. Dan di sini diperoleh tinggal tanggal bukti potong ya. Tanggal bukti potong ini kita asumsikan seperti tadi. Kita asumsikan pada 31 Desember terlebih dahulu agar kita bisa tarik ke bawah. Dan untuk selain Desember ini bisa kita ganti dengan 31 sesuai bulan masa berakhirnya wajib pajak tersebut. Ini kita ganti menjadi 08 dan ini kita ganti menjadi 10. Nah, pastikan kembali tidak ada kesalahan input. Nah, untuk seperti ini kita matikan jika sudah yakin dengan hasilnya. Ini kita bisa matikan rumusnya. Copy terlebih dahulu dan kita matikan rumusnya. Nah, tadi sepertinya di sini ada kesalahan. Ya teman-teman, untuk jumlah 17 saya lupa untuk memasukkan rumusnya. Nah, untuk jumlah 17 sendiri tadi kita menggunakan rumus if ya teman-teman. Jadi jika kita kembali memilih datanya, kita pilih dari data Excel ini, kita pilih dulu. Jika seandainya yang tadi data ini ada NPWP, kita matikan dolarnya. Ada, maka kita pilih yang ini AF, dan jika seandainya tidak ada, maka kita pilih AF. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, diperolehlah data seperti ini, dan jika sudah, kita matikan rumusnya. Dan data ini bisa kita kembali hapus. Caranya adalah untuk kanan, ctrl shift kanan, kita nilai.
boleh. Dan ini juga Ctrl Shift bawah kita delete. Dan kita pastikan kembali agar tidak ada kesalahan input. Dan untuk format-formatnya, ini saya sarankan menggunakan satu format yang sama, baik general ataupun number, dan pastikan tidak ada huruf-huruf seperti ini, ataupun koma di belakang yang nantinya akan membuat formatnya tidak sama ya. Di sini saya akan menggunakan format number dan saya matikan komanya. Dan jika sudah sama, maka kita save terlebih dahulu dan bisa kita langsung save as CSV. Dan di sini kita masukkan CSV. Dan kita tutup. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu. Kita potong A1. Bila tidak ada, kita bisa langsung masukkan CSV, bukti potong A1. Dan kita klik bukti potong A1. Dan langsung kita klik import. Ya, jika sudah berhasil, maka data akan otomatis terkompilasi dalam isi SPT, daftar bukti potong, daftar pemotongan pajak di sini, 1 tahun pajak, teman-teman. Nah, langkah terakhir yang perlu kita buat setelah kita membuat 1 tahun pajak atau CSV bukti potong A1 tadi, kita perlu membuat terlebih dahulu untuk masa bulanannya ya. Karena kita perlu menghitung juga untuk masa pajak bulan Desember. Nah, di sini kita langsung saja kita buka. Nah, bedanya di sini untuk masa bulanan tentu lebih sedikit simpel ya dibandingkan dengan tahunan. Maka di sini kita langsung saja kita save terlebih dahulu seperti biasa ke dalam format PT Prima School, kita ganti menjadi Excel. Dan di sini kita ganti bulanan atau masa Desember. Bulanan Desember. Nah, seperti sebelumnya, di sini kita tinggal mengkompilasi saja dari data-data di sini. Kita pindahkan saja. Ini karena nama kita ganti. Di sini paste value seperti biasa 12 dan kita tarik ke bawah. Ini juga kita ganti dulu jadi 2016. Ini kita tarik 0. Nah, untuk NPWP kita bisa menggunakan VLOOKUP. Jadi di sini untuk mempersingkat saja kita langsung copy, kita ganti menjadi paste value dan kita matikan rumusnya. Lalu kita ganti dengan format terlebih dahulu sebanyak 15 digit. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal refresh saja. Jadi kosong dan data secara otomatis akan terinput. Ini kita copy paste, tarik datanya. Dan untuk jumlah bruto tinggal kita pindahkan saja. Ini tinggal diperoleh dari gross income, ini diperoleh dari yang Desember saja kita hitungnya. Paste value. Dan jumlah PPh-nya adalah jumlah masa PPh Desember. Nah, perlu dicatat ya teman-teman, PPh terutang ini diperoleh dari bukti potong A1 tadi di kolom 20 khususnya, atau jumlah 20, dan PPh Januari November ini merupakan jumlah PPh yang terutang dari Januari sampai November ya. Dan nanti untuk menghitung PPh masa Desember ini merupakan hasil 0 PPh terutang, merupakan pengurangan tadi PPh terutang dari bukti potong A1 dikurangi dengan jumlah pajak yang tadi sudah dihitung dari Januari sampai November, dan diperolehlah hasil sampai serupa. Ini tinggal kita copy saja. Nah,
Di sini juga kita matikan rumusnya, kita samakan terlebih dahulu dengan format number. Jika sudah yakin tidak ada yang salah, maka bisa kita simpan kembali dan kita ganti formatnya menjadi CSV. Dan jika sudah, di sini langsung saja kita tutup. Dan di sini kita kembali buka untuk isi SPT. Yang berikutnya kita buat adalah untuk CSV import untuk pemotongan pajak bulanan ya teman-teman, bulan Desember. Kita buat dan langsung saja kita impor. Dan impor tadi kita perlu memastikannya kembali jika kita ingin melihat, ya ini di satu masa pajak di sini ya teman-teman. Nah, satu hal yang perlu diingat, jika seandainya tadi ada wajib pajak yang memang PPh-nya di bawah PTKP atau di bawah PTKP, ini bisa kita input secara manual. Di sini misalnya jumlah pegawai. Nah, di sini namun yang di bawah PTKP ini bisa kita hitung di sini dan lalu kita jumlahkan berapa penghasilan brutonya. Contohnya misalnya dari sini, misalnya yang untuk 1 tahun pajak, kita bisa hitung dari bukti potong A1-nya. Kita buka terlebih dahulu. Seperti saya salah membukanya, sebentar ya teman-teman. Kita buka yang bukti potong A1. Nah, di sini kita perlu melihat terlebih dahulu dari jumlah 20-nya, lalu kita filter dulu datanya. Kita filter, dan jumlah yang 0 ini jumlah yang 0 ini baru ada, ini adalah sejumlah 5 orang ya teman-teman. Dan dari sini kita masukkan jumlah pegawainya sebanyak 5 yang di bawah PTKP, dan jumlah pegawai, jumlah penghasilan brutonya ini merupakan kumulasi dari jumlah 8 ya. Dan kita lihat di sini sebanyak 208.471. Kita masukkan saja 208.471.459 ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita klik simpan dan kita klik untuk bagian satu masa pajaknya. Nah, di sini karena jumlah pegawai yang penghasilan tidak melebihi PTKP ini ada jadi di sini kita asumsikan karena tidak ada ya, di sini tidak ada yang di bawah 0, maka di sini kita kosongkan saja. Dan di sini jika sudah, kita tinggal mengisi bagian SPT induknya. Nah, di sini untuk lampiran ya ini satu lembar, dan di sini kita buat sendiri. Untuk pemotongnya, di sini untuk bagiannya kita langsung saja isi dengan pemotong, info WP sebagaimana direktur, nama juga sesuai dengan direktur. Dan untuk tanggalnya, di sini teman-teman perlu mengingat untuk tanggal pelaporan, SPT pelaporan ini adalah tanggal 20 ya teman-teman, paling lambat. Jadi kita masukkan saja tanggal 20, dan di sini kita masukkan alamatnya ini di Depok. Kita simpan setelahnya. Dan jika sudah pengisian SPT pelaporan, maka langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah dengan mengisi daftar SSP-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin memastikan
memperhatikan satu hal terlebih dahulu. Di sini saya masuk pajak. Oke. Nah, di sini jika sudah, teman-teman tinggal menambahkan kolom saja di sini. Ya, ini di kode akun pajaknya seperti biasa 21, dan ini kita masukkan 100. Dan di sini kita masukkan tanggal SSP-nya itu, karena paling lambat tanggal penyetoran pajak adalah tanggal 10 bulan berikutnya, maka kita ganti jadi 2017 ya teman-teman. Yang tadi juga berarti maaf, sebenarnya saya keliru di SPT induk. Kita ganti jadi 2017. Dan di sini juga kita gantikan 2017. Dan untuk asumsi NTPN, karena di sini tidak disebutkan, kita isi saja dengan angka asal dan hingga maksimal, dan jumlah PPh yang disetor adalah sesuai PPh yang terutang di sini, yaitu sebanyak 6.291.443. Baik, jika sudah adalah tinggal kita simpan saja. Dan kita cek kembali. Jika sudah, maka daftar SSP-nya akan sama. Baik, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk pengisian langkah-langkah SPT masa Desember. Nah, untuk mencetaknya, teman-teman jika ingin mencetak bukti potong, di sini bisa mengklik bukti potong A1-nya dan memilih salah satu ataupun semuanya, lalu mengklik cetak. Tapi di sini saya tidak akan mencontohkannya. Dan untuk SPP, teman-teman bisa mengklik di bagian sini cetak, dan juga untuk di bagian SSP di sini teman-teman juga bisa mengklik di bagian cetak ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk satu masa pajaknya, dan ini untuk 1 tahun pajaknya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara pengisian SPT untuk masa Desember, khususnya untuk pasal 21 dan 26. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.